Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Selamat datang di konten YouTube aku yang pertama. Ini adalah channel YouTube aku dan aku mau sharing tentang masakan-masakan yang aku masak setiap harinya. Semoga bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Bisa menambah motivasi untuk memasak, untuk membuat makanan yang enak lagi bergizi. Lalu menu untuk siang hari ini aku mau bikin tumis kangkung udang. Nah, ini sebenarnya udah biasa kita masak sehari-hari kan. Cuman kali ini aku mau masak tumis kangkung dikasih udang dan telur puyuh. Nah, ini bumbu-bumbunya. Untuk 2 ikat kangkung, aku siapkan 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 4 buah cabai rawit merah, 1/4 sendok teh garam, dan 5 sendok makan minyak goreng. Lalu untuk tambahan kangkungnya, saya masukkan udang dan juga telur puyuh. Nah, telur puyuhnya adalah telur puyuh yang udah direbus lalu dikupas. Jadi nanti dimasukkan ke dalam tumisan. Nah, kita mulai ke tahap selanjutnya, kita mulai masak. Pertama aku siapin wajan yang udah dipanasin, terus aku tuangin 5 sendok makan minyak goreng. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai minyaknya panas ya. Teman-teman bisa kok ganti minyak dengan minyak biji bunga matahari atau minyak zaitun, itu sesuai selera teman-teman ya. Nah, sekarang kita udah bisa masukin bumbu. Ini kita masukin semua bumbunya, bawang merah, bawang putih, cabai yang udah diiris kita masukin. Nah, aku paling suka banget tuh di part ini karena begitu bumbunya masuk ke minyak goreng, itu aroma tumisan tuh udah berasa banget wanginya. Nah, kalau buat temen-temen yang biasa masak pakai tumisan pakai daun salam, itu boleh juga ditambahin. Cuman aku kali ini nggak pakai daun salam, jadi aku cukup bawang merah, bawang putih, cabai. Oke, sekarang kita bisa masukin garam. Tadi 1/4 sendok teh garam aku masukin. Nah, kalau tumisan kita masukin garam tuh itu aromanya tuh makin kenceng gitu, makin kita bisa nyium tajam aroma tumisan. Nah, ini abis nunggu udah tumisannya bawang merah bawang putihnya layu, kita bisa masukin juga, kalau buat teman-teman yang biasa masak pakai penyedap rasa, bisa ditambahin penyedap rasa ya. Kalau aku biasa masak pakai penyedap rasa, kadang aku pakai Royco atau Sasa. Nah, aku kali ini pakai Sasa sedikit, secukupnya. Itu mungkin kira-kira 1/4 sendok teh Sasa. Enggak nyampe 1/4 sih. Kalau udah begini makin kecium nih aroma tumisan bawang merah, bawang putih, apalagi aku pakai cabai merah ya, cabai rawit merah. Jadi aroma pedesnya tuh udah berasa banget. Jadi kayak apa ya? Rawit merah, kalau orang nyebutnya kan cabai setan. Jadi itu makin pedes, makin kecium aroma pedesnya, makin bikin batuk-batuk. Jadi pastiin ruangan dapur kamu ventilasinya cukup. Nah, selanjutnya aku udah siapin udang. Kita masukin udang ke dalam tumisan bawang merah bawang putih tadi. Terus kita aduk-aduk. Nah, ini tuh aku biasanya masukin udang ke setelah tumisan layu, karena biar udangnya itu benar-benar mateng. Jadi sesuai selera sih. Kadang ada yang suka udangnya tuh nggak mateng banget. Udah mulai kecium nih aroma tumisan udang. Itu kayak harum banget. Nah, teman-teman, udang itu banyak mengandung mineral penting yang dibutuhkan buat tubuh. Contohnya kalsium, magnesium, fosfor, kalium, dan zinc. Selain itu juga udang itu mengandung asam lemak omega 3 dan omega 6
antioksidan, dan iodium yang baik buat tubuh. Nah, menariknya lagi adalah udang itu cenderung memiliki kandungan lemak yang tergolong cukup rendah. Nah, jika dikonsumsi dalam batas wajar, udang memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Salah satunya itu membantu pembentukan sel-sel baru dalam tubuh. Tapi, kalau dikonsumsi terlalu banyak, udang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Contohnya nih ya, kenaikan kadar kolesterol di dalam darah. Jadi buat penderita kolesterol tinggi dianjurkan supaya berkonsultasi dengan dokter gizi untuk menentukan seberapa banyak sih udang yang boleh dikonsumsi gitu. Nah, selain itu, konsumsi udang itu berpotensi juga menimbulkan reaksi alergi ke sebagian orang. Nah, kita udah bisa mulai masukin kangkung. Jadi kangkung yang udah dipotong-potong tadi dan udah dicuci bersih, udah kita bisa masukin ke dalam tumisan. Nah, aku biasanya masukinnya itu sebagian-sebagian karena kan kangkung itu kalau udah dipotong-potong dia kan kelihatan banyak, tapi kalau udah mulai matang dia tuh menyusut, jadi makin porsinya tuh masih bikin lebih kecil gitu, lebih sedikit gitu. Jadi aku biar nggak masaknya kelihatan penuh tempatnya, wajannya, jadi aku masukinnya sebagian-sebagian. Pertama kalau udah agak layu, baru aku ambil lagi, aku masukin lagi kangkungnya. Jadi dia nggak kesannya nggak penuh banget di awal, jadi sedikit, terus dimasukin ke wajan, tungguin sampai layu sebentar, nanti geser pakai sendok kayu. Nah, kalau udah mulai menyusut lagi, masukin lagi sedikit-sedikit gitu, jadi kesannya nggak penuh banget. Nah, aku masukin lagi, terus aku geser pakai sendok kayu. Jadi yang di bawah yang udah layu tadi biar kegeser ke atas, jadi yang mateng jadi pindah ke bawah. Jadi yang masih mentah, jadi geser ke bawah, pindah ke bawah. Jadi dibolak-balik biar matengnya rata. Nah, kalau untuk menumis kangkung ini itu bisa sesuai dengan selera teman-teman ya. Kadang kan ada dari sebagian kita yang lebih suka kalau menumis kangkung itu kangkungnya tuh lebih suka yang setengah mateng, kayak yang masih kriuk krus gitu loh. Nah, tapi kalau aku sengaja memang bikinnya mateng, jadi kayak daunnya lebih lembut aja, kayak lebih lebih juicy. Lebih juicy. Iya, jadi sedikit-sedikit aku masukin sampai semuanya udah mulai layu, udah mulai mateng. Nah, ini udah mulai agak setengah mateng. Sebentar lagi kita bisa masukin telur puyuh. Sebenarnya bisa diganti sama apa aja kok. Kadang tuh aku suka masukin kayak selain udang sama telur puyuh tuh kita bisa masukin juga cumi, atau bisa juga diganti sama bakso. Itu juga enak loh. Pokoknya sesuai sama selera teman-teman. Jadi bisa di-adjust apa aja pilihannya. Nah, sekarang kita mulai masukin telur puyuh. Jadi telur puyuhnya tadi aku kasih 10 butir. Terus telur puyuhnya direbus, habis itu dikupas. Nah, untuk 2 ikat kangkung aku masukin 10 butir telur puyuh. So, this is the last step. Kalau udah telur puyuhnya masuk, kita tunggu aja sekitar 1 menit. 1 menit aja biar sayurnya nggak kematangan. Jadi setelah kita tungguin sampai telur puyuhnya membaur sama sayuran dan udang dan bumbu-bumbunya, jadi kita tungguin 1 menit. Terus abis itu siap deh disajikan. So this is it, sayur tumis kangkung udang. Ini rasanya spesial karena pakai udang dan telur puyuh.
Jadi selamat menikmati teman-teman, selamat mencoba di rumah. Hidangan sederhana ala rumahan yang mudah banget dibuatnya dan nggak butuh waktu lama. Terus kalau teman-teman mau recook boleh ya. Kalau mau kasih saran dan komen, aku terbuka banget. Aku senang bisa bertukar informasi dan kita bisa saling sharing menu-menu masakan apa lagi yang bisa kita buat. Nah, sekian dari aku. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share juga ya. Terima kasih.